Assalamualaikum. Halo Ibunda. Di video kali ini saya akan memberikan informasi kepada Ibunda tentang pentingnya pemantauan kadar oksigen pada anak yang positif COVID-19 dan cara untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dengan teknik proning. Alat apakah yang digunakan untuk memantau kadar oksigen dalam darah dan seperti apakah teknik proning itu? Yuk kita simak videonya sampai habis bersama saya di channel Dr. Vivi SPA. Jangan lupa ya, tolong like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya ayah bunda bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya di channel ini. Kadar oksigen dalam darah atau disebut juga dengan saturasi oksigen adalah salah satu indikator yang sangat penting yang harus selalu dipantau pada anak yang positif COVID-19 baik saat isolasi mandiri di rumah maupun saat perawatan di rumah sakit. Tentu saja untuk memantau kadar oksigen dalam darah ini diperlukan alat yang namanya pulse oximetry. Pulse oximetry adalah alat yang digunakan untuk memantau kadar oksigen dalam aliran darah yang biasanya dipasang pada ujung jari tangan atau kaki yang disebut sebagai saturasi oksigen perifer atau SpO2. Tulisan SpO2 yang menunjukkan persentase oksigen dalam darah normalnya adalah 95% atau lebih. Alat ini penting untuk dimiliki karena kondisi kurangnya oksigen dalam tubuh umumnya tidak menimbulkan gejala. Padahal kondisi tersebut sangatlah berbahaya dan mengancam nyawa bila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, penting untuk selalu memantau kadar oksigen dalam tubuh terutama bagi seorang anak yang dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Cara mengukur saturasi oksigen dengan pulse oximetry yaitu: yang pertama, sematkan perangkat seperti klip umumnya dipasang di jari. Anak akan merasa sedikit tekanan namun ini tidak sakit. Yang kedua, pastikan tangan si anak tidak terlalu dingin, terlalu hangat, atau terlalu basah dan berkeringat. Kemudian nyalakan alat untuk memantau denyut nadi dan saturasi oksigen. Yang ketiga, usahakan jangan menggerak-gerakkan tangan dan jari ketika pembacaan pulse oximetry. Yang keempat, setelah pulse oximetry terpasang, tunggu selama beberapa detik hingga alat berhasil mengukur kadar oksigen dalam darah. Setelah tes selesai, lepaskan pulse oximetry. Pada layar pulse oximetry tertera dua angka dengan arti yang berbeda. Angka yang ditandai dengan persentase SpO2 itu menunjukkan saturasi oksigen dalam darah. Sedangkan angka yang tertera sebagai huruf PR atau dengan istilah pulse rate itu menunjukkan jumlah denyut nadi atau detak jantung anak. Saturasi oksigen dikatakan normal apabila persentase SpO2 berada pada angka 95% atau lebih. Bila saturasi oksigen menurun di bawah 95%, maka salah satu cara untuk meningkatkan saturasi oksigen seperti yang direkomendasikan oleh para ahli adalah dengan teknik proning. Teknik proning adalah mengatur posisi tubuh dengan menggunakan bantuan bantal untuk meningkatkan kadar oksigen secara alami. Salah satu kelebihan proning adalah bisa dilakukan sendiri di rumah. Cukup siapkan bantal dan tempat yang nyaman untuk melakukan teknik ini. Ada setidaknya 3 posisi teknik proning. Di antaranya adalah posisi yang ke-1 adalah anak berbaring tengkurap. Posisikan kepala anak di bawah permukaan tubuh, kemudian letakkan alas dan bantal di bawah tulang leher, panggul, dan kaki. Pada posisi berbaring tengkurap ini, anak harus didampingi oleh orang tua atau pengasuh. Lakukan posisi yang pertama ini selama 30 menit. Pada posisi yang kedua, anak bersandar pada penyangga bantal dengan posisi setengah duduk atau beristirahat miring. Terapkan posisi setengah duduk ini selama 30 menit. Pada posisi ketiga, baringkan anak di sisi kanan selama 30 menit. Letakkan alas dan bantal di bawah kepala, pinggang, dan dijepit di kedua kaki.
Lakukan ketiga posisi tersebut secara bergantian setiap 30 menit dan lakukan senyaman mungkin. Pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik dan coba bernapas dengan udara segar sebanyak mungkin. Jika teknik proning ini sudah dilakukan, tetapi saturasi oksigen masih berada di bawah 95%, maka segeralah bawa anak ke rumah sakit. Demikian Ayah Bunda, penjelasan saya tentang pentingnya pemantauan saturasi oksigen pada anak yang menderita COVID-19 dan teknik proning yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan saturasi oksigen. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan Ayah Bunda share ke teman atau saudara-saudara yang lain. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.